Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video YouTube saya, Andrianto, mahasiswa Universitas Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dengan NPM 2004010028. Kali ini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester dari dosen saya, yaitu Bu Dian Purnamasari, SPD MM. Langsung saja ke soal nomor 1. Tuliskan dan jelaskan perbedaan barang dan jasa dalam manajemen operasional. Nah, barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan dapat perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberi pemanfaatan. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak ke pihak lain tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Lanjut nomor 2, tuliskan dan jelaskan 6 alasan operasi bisnis domestik kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Nah, 6 alasan tersebut yaitu: yang pertama, mengurangi biaya. Banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya. Lokasi di tempat asing dengan upah lebih rendah dapat membantu menurunkan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Yang kedua, memperbaiki rantai pasokan atau supply chain. Biasanya dapat diperbaiki dengan mendapatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada. Sumber daya ini boleh jadi merupakan keahlian, pekerjaan, atau bahan baku. Yang ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang dan jasa dapat objektif dan diukur, kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik akan adanya diferensiasi budaya dan cara berbisnis di negara yang berbeda. Yang keempat, memahami pasar, karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing bisnis lain. Tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Pembelajaran tidak dapat dilakukan dalam keterasingan. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Dan yang keenam, mendapat dan mempertahankan bakat global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak, peluang berkembang yang lebih bagus, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja saat kondisi ekonomi memburuk. Soal ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional menurut Higgins, faktor yang mempengaruhi manajemen operasional adalah manajer atau pemimpin, di mana pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh manajer mempengaruhi dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja, di mana terdapat kebutuhan tertentu pada karyawan. Kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Yang keempat, faktor eksternal organisasi, di mana sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi merupakan faktor utama yang mempengaruhi organisasi. Soal keempat, tuliskan 3 fungsi yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi dalam manajemen operasional. Nah, dalam menghasilkan produk berupa barang dan jasa, semua jenis organisasi menjalankan 3 fungsi demi kelangsungan hidup organisasi. Fungsi-fungsi tersebut adalah: 1. Pemasaran yang menghasilkan permintaan, menerima pesanan produk sehingga menghasilkan penjualan. Produksi atau operasi, yaitu proses menghasilkan produk. Yang ketiga, keuangan atau akuntansi, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidaknya sebuah organisasi dilihat dari sisi keuangannya. Nomor 5, tuliskan dan jelaskan langkah-langkah pengendalian bahan. Nah, langkah-langkah pengendalian bahan ini merupakan pada setiap produk yang akan dibuat, personel terkait menentukan rute untuk setiap produknya, menyediakan anggaran produksi yang berisi rincian kebutuhan bahan baku, kemudian bukti permintaan pembelian kepada supplier yang mencantum jenis bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, pesanan pembelian adalah kontrak atas jumlah yang harus dikirimkan. Kelima, laporan penerimaan menyatakan bahwa jumlah yang diterima sesuai serta melaporkan hasil pemeriksaan dengan pengujian mutu.
Kemudian bukti penerimaan bahan baku memberikan wewenang bagi personel di bagian gudang untuk mengirim bahan dengan jenis dan jumlah tertentu ke departemen tertentu pada waktu tertentu pula. Yang terakhir, 7. Kartu catatan bahan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran bahan dan digunakan sebagai catatan persediaan virtual. Oke, baik. Sekian jawaban UTS untuk mata pelajaran dari Bu Dian Purnamasari. Saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.